Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 22 Agustus 2021. Di mana sebenarnya kita memperingati Santa Maria Ratu. Tetapi pada hari Minggu kita tidak merayakannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama, yaitu mengalami damai sejahtera dan sukacitamu. Semoga kami mencintai perintah-Mu dan merindukan janji-janji-Mu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bunda Maria, Ratu. Semoga di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati, sebagaimana Maria telah melakukannya demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sudah terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-21. Berdasarkan rumusan liturgi, kita tidak merayakan Maria Ratu, Maria Regina yang biasanya kita peringati. Mengapa? Karena hari Minggu ditujukan semuanya pada Yesus sebagai sumber. Karena itu Injil pada hari ini membicarakan tentang bagaimana dalam Yohanes ke-6 itu dibahas tentang roti hidup. Nah, roti hidup itu digambarkan seperti apa? Sebelumnya Yesus mempergandakan roti bagi orang-orang yang lapar secara jasmani. Tapi kemudian Yesus mengajar kepada kita bahwa roti jasmani itu hanya sementara saja. Sementara kita hidup sementara di bumi ini. Namun Yesus juga mempersiapkan diri dengan mengatakan, "Akulah roti hidup." Artinya, dialah sumber kehidupan. Di mana? Ya di sini dan di sana. Di sini di bumi ini, di sana di mana? Nah, inilah yang perlu kita bahas. Yang kadang-kadang kita tidak paham. Karena itu digambarkan di dalam Injil pada hari ini banyak orang meninggalkan Yesus. Kata-kata ini keras karena apa?
kok makan tubuh Yesus itu gimana caranya? Berarti kanibal toh. Yesus tidak memasukkan seperti itu, tetapi secara rohani. Kita makan secara rohani. Dan bersyukurlah kita sebagai gereja Katolik yang memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, roti hidup dalam sakramen Ekaristi. Maka gereja merenungkan tentang apa yang dilakukan Yesus dalam perjamuan malam. Maka setiap kali, setiap hari 24 jam kata-kata konsekrasi itu dilakukan lagi oleh para imam di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk kedamaian dunia, untuk ketentraman dunia, walaupun tidak berhasil. Roti hidup, roti dari surga, panis angelikus, itulah yang kita perlu terima. Walaupun saat ini dengan COVID kita tidak terima Yesus dalam komuni offline, tetapi secara online, secara virtual. Yang paling penting adalah Yesus ada di dalam hati kita. Maka pada saat ini juga kita mempersembahkan kepada Ibu Maria umat Katolik yang ada di Afghanistan, yang tentu saja ada kekhawatiran karena berganti pemerintahan. Semoga mereka mendapat kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi dari hari ke hari, dari yang lapar, haus, takut, dan sebagainya. Semoga mereka mendapat roti hidup sehingga roti tadi bisa menenangkan hati mereka untuk menghadapi situasinya. Gambaran Injil yang tadi kita dengar menyebabkan banyak murid lari, pergi. Lalu Yesus bertanya kepada para murid, apakah kalian tidak akan pergi juga? Apa jawab Simon Petrus? Itulah yang perlu kita kaji ulang untuk diri kita. Apapun yang terjadi, Petrus mengatakan, aku tidak kemana-mana, tetapi aku senantiasa berlindung kepada Yesus dan mencari Yesus. Maka jawab Petrus apa? Kemana kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Maka janganlah kita takut. Biarpun kita diancam untuk dibunuh secara jasmani, orang bisa membunuh kita, tetapi secara rohani orang tidak bisa membunuh. Mereka tidak punya hak untuk membunuh kita secara rohani. Karena itu saudara-saudaraku terkasih yang ada di Afghanistan, ayo jangan takut, jangan cemas. Tetap berdoa di dalam Yesus bersama Bunda Maria agar Anda menjadi tenang dan mengalami sukacita. Biarlah Tuhan memberikan kepada kalian berkat-berkat kekuatan, ketabahan, dan juga membuka hati mereka yang akan membiasakan kalian untuk takut akan Allah dan menghargai kehidupan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Injil pada hari, tidak usah lari. Berlindunglah kepada Yesus. Demikian pula kita yang mengalami COVID ini. Ayo, kita datang, tidak usah khawatir, kita jaga kesehatan kita, sehingga imunitas kita menyebabkan COVID tidak bisa menyerang tubuh kita. Selamat pagi, selamat berjuang, marilah kita saling mendoakan, agar kita tetap tabah dan tetap memegang Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Selamat pagi.